Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, ada 3 teka-teki kehidupan yang Allah sembunyikan dari hambanya, yakni rezeki, jodoh, dan maut atau kematian. Masalah rezeki misalnya, semua telah Allah tentukan takarannya, tergantung bagaimana manusia meminta, mencari, dan berusaha memperolehnya. Dan tentu kita paham, seorang manusia pun tak akan meninggal dunia sebelum sempurna jatah rizkinya. Di sisi lain, ada pula anggapan jika rizki sudah diatur, mengapa kita perlu berpayah-payah bekerja? Dan sejauh apa hakikat bekerja itu menurut perspektif tasawuf? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dengan tema bekerja tak sekedar untuk uang. Alhamdulillah seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Segar sekali ini warnanya ungu. Alhamdulillah. Matching dengan studio kita hari ini. Amin. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Hari ini kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan juga ya Pak Kiai. Terkait fikih mungkin sehari-hari, bagaimana mungkin kita bekerja supaya tidak sekedar cari uang. Ya, lantas apa yang perlu kita persiapkan juga supaya bekerja kita ini bisa nanti juga pahalanya panjang sampai ke akhirat ya Pak Kiai ya. Nanti kita akan simak bersama. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah Pak Kiai, bagaimana ya kita sebenarnya memaknai hakikat bekerja itu dalam konsep tasawuf? Karena waktu saya riset sedikit-sedikit, ada juga kalangan mungkin sufisme ya, atau kalangan zuhud yang sebenarnya menyatakan bekerja itu sebenarnya nggak perlu ngoyo lah. Nah, kita tuh harus ada di posisi mana untuk kemudian memaknai dan mendudukan konsep bekerja ini? Tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau kita berbicara sufi, tasawuf, maka kadang-kadang berbeda pandang cara memandang masalah tentang rezeki ini. Di dalam pandangan Islam itu rezeki itu sudah ditentukan. Jadi rezeki umur, ya, kemudian kekayaan sakiyun, sa'idun, ya, kebahagiaan dan hal yang kebalikannya itu sudah ditetapkan. Maka orang-orang sufi mengatakan ketika dia sudah ditetapkan, kenapa mesti dikejar-kejar? Karena dia ritmenya itu sudah diatur gitu. Semakin tinggi kecepatan mobil itu, maka semakin tinggi juga ya kebutuhan terhadap bahan bakar. Betul. Nah orang menganggap dengan kecepatannya, dulu masih ada bis kota, angkutan kota itu, suka ada beberapa gang dilewati oleh supirnya itu. Karena dia berharap biasa di gang sana itu lebih banyak orang. Sehingga dia lewati rezeki-rezeki itu untuk mendapatkan yang lebih besar. Padahal sebenarnya yang dia lewati itu akumulasinya jumlahnya sama dengan itu. Nggak mungkin dia bisa mendapatkan lebih dari yang sudah ditetapkan itu, nggak bisa. Kecuali dia mau berlaku curang. Dia mau mengambil yang diharamkan, itu bisa. Tapi pada ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah itu ada limit yang terbatas. Sekian. Nah oleh karena itu Sufi nggak mau dia ngoyo bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Ngoyo. Inggris sebelah timur ya. Dia tidak mau hidup ngoyo itu. Memaksakan diri itu karena sudah ditetapkan. Nah di dalam Islam itu syariat itu dikatakan thalabul halali jihadun. Orang yang mencari usaha dengan halal itu hukumnya jihad. Jadi seorang suami bekerja, kemudian di tengah jalan dia kecelakaan, dan dia pada saat berangkatnya itu niat mau ingin mencari rezeki yang halal untuk istrinya, untuk anaknya, maka dia mati syahid. Walaupun bukan dalam pengertian syahid hakiki, pahala syahid dia dapat. Artinya dia tetap dimandikan, dia tetap disolatkan. Dari lantaran dia mengikat. Jadi kalau mau punya nilai ukhrawi itu, lakukan sesuatu itu dengan niat. Jadi kullu syai' yasiru ibadatan bisihhatin niat. Setiap sesuatu itu bisa berubah menjadi ibadah apabila niatnya bagus. Nah, itu tadi. Nah, mengeset niat itu juga kan penting ya Pak Kiai ya. Maksudnya gini, niatnya gini.
saya bekerja supaya saya jadi kaya atau saya bekerja supaya bisa beribadah. Nah, itu kan juga harus Betul. harus kita rigidkan ya, harus Ya. detail ya. Tapi kita bahasnya nanti ya Pak Kiai ya, Insya setelah Allah. jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bekerja Tak Sekedar Dapat Uang. Pak Kiai, seperti biasa sudah ada satu pertanyaan yang masuk ke kita, Gapai Kemuliaan, dari pemirsa setia juga. Kita akan simak bersama ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuryadi dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Terkait ilmu tasawuf, saya mau bertanya ya guru tentang pekerjaan. Ada kaum sufistik atau kaum sufi ya, yang dia itu tidak bekerja. Dia hidup apa adanya, sederhana saja. Tapi juga ada kaum sufi yang dia bekerja. Dia nggak berpakaian sorban atau berpakaian islami lah, pakaian seperti ini. Tapi kehidupannya hatinya lebih sufi. Dia mengajak orang untuk sholat berjamaah, bersedekah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah, apa pandangan ilmu tasawuf tentang pekerjaan? Mohon penjelasannya agar kami lebih semangat bekerja dan insya Allah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Mas Ahmad Nuryadi. Ini jadi highlight sebenarnya ya dari episode kita hari ini ya Pak Kiai ya. Jadi bagaimana kemudian tasawuf ini mengartikan pekerjaan itu supaya tidak hanya bekerja tapi juga bisa mendatangkan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Pak Kiai. Iya, baik. Secara normatif, syariat itu menggambarkan di dalam sebuah hadis, Innallaha yuhibbul abdal muhtarif. Allah itu, kata Nabi, senang kepada orang yang bekerja. Oh, oke. Jadi, orang yang dengan tangannya sendiri mencari pekerjaan itu dicintai. Dan Nabi menggambarkan orang yang suka meminta, bahkan menjadikan profesi meminta-minta itu, maka nanti ketika dia menghadap Allah, seluruh daging di mukanya itu jatuh. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita lihat Nabi Nuh itu pekerja, pembuat apa? Kalau sekarang pekakas itu. Oh iya, tukang kayu. Tukang kayu. Ya? Nah, begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah seorang penjahit, ya. Nabi Daud pembuat apa itu baju besi. Nabi Muhammad termasuk ru'at, ya, orang yang bekerja dari kecil itu mencari uang dengan mengangon kambing, penggembala. Tidak ada gambaran nabi-nabi terdahulu kecuali mereka bekerja. Iya, betul. Inilah gambaran syariat Islam. Jangan sampai, sebenarnya ingin dikatakan, jangan sampai profesi keagamaan, profesi di keagamaan itu menjadi komersial. Sebenarnya itu yang mau dimaksudkan ini, yang mau disasar. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan agama itu dikemas menjadi profesi-profesi lain. Jadi profesionalisme itu tidak jauh dari komersialisasi. Itu sebenarnya yang nggak boleh. Sehingga penceramah itu harus punya bisnis. Penceramah itu harus punya pekerjaan. Itu. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau bekerja di kalangan sufi? Di zaman Nabi sudah banyak. Di zaman Nabi itu yang kita pada episode yang lalu sudah membicarakan, ada yang disebut dengan ashabus suffah. Mereka tidak mau bekerja, memang totalitas hidupnya hanya untuk ibadah saja. Di karangan tabi'in ada yang namanya Ibnu Sirin, itu sampai ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Sirin itu pernah berjalan antara mimbar Nabi sama rumah Rasulullah, kamar itu, beliau jatuh. Ketika dia jatuh, maka ada orang lari langsung menginjak tengkuknya. Dikhawatirkan orang gila ini mau merusak, ya, situasi kondisi semacam, ditekan itu. Akhirnya setelah direlai, dibicarakan, dia bilang,
aku tidak melakukan ini li'anniju karena aku kelaparan. Jadi kelaparan dengan tidak makan itu tidak sama. Orang ada yang kelaparan itu sampai jatuh. Kenapa dia tidak mencari bekerja? Karena dia ridho dengan apa yang dia dapat. Nah, waktu itu kita pernah menyampaikan, membahas, karena memang tasawuf ini punya hubungan antara satu episode dengan episode yang lain. Mereka itu kalau tidak mendapatkan hadiah yang bisa dia lakukan dengan tangan itu, maka dia mencari dedaunan yang basah. Rumput-rumput itu dibasah, kemudian dicuci, kemudian dimakan. Menurut pandangan mereka itu, para sufi itu, ketika dimakan oleh binatang itu bisa membesarkan badannya. Ketika dengan makanan itu dia bisa produktif, ternyata susunya banyak. Maka sesungguhnya buat manusia juga boleh. Cuma faktor kebiasaan. Hatta yada'u kal ghanam, sehingga dia kalau buang air itu seperti kambing buang air. Warnanya hijau. Tidak kuning. Apakah ini tidak menjadi tercela? Tidak. Syaratnya dia ridho. Syaratnya dia ikhlas. Dan miskinnya ini pilihan hidup. Bukan korban kehidupan. Jadi itu tadi ya, konteksnya harus didudukan dulu ya Pak Kiai ya. Mau hidup yang nggak mau bekerja itu apakah memang dia terpaksa, apakah karena menyiksa diri, atau memang karena dia ridho? Iya. Oh, itu juga penting sekali ya. Nah Pak Kiai, ini kan juga berkaitan dengan niat sebenarnya. Jadi niat dalam bekerja itu kan perlu kita atur juga. Kalau saya misalnya, saya mau bekerja deh, tapi pengen punya uang gitu, pengen kaya gitu Pak Kiai. Itu boleh kan ya sebenarnya? Boleh, boleh. Tapi apakah itu kemudian umurnya panjang sampai ke akhirat? Nah, yang perlu kita set itu yang seperti apa dalam niat bekerja? Iya, Imam Al-Ghazali berdasarkan kajian hadis mengatakan ya, an-niyatu afdhalu minal amal. Niat itu lebih bagus daripada bekerja. Nah, itu memberikan sebuah pemahaman begini. Apabila seseorang itu dalam segala hal menggantungkannya kepada Allah dan meniatkannya dengan baik, itu beda. Ada dua orang kita kasih makan yang sama, kasih minum yang sama. Yang satu membaca bismillah dan dia niat supaya kuat beribadah, bisa bangun malam. Yang satu tidak baca basmalah dan tidak punya niat, maka dua-duanya sama-sama kenyang. Betul. Dua-duanya sama kenyang, tetapi dampaknya dari makanan dan minumannya buat yang niat ini ada. Jadi fisik dari makanan itu akan membentuk, nutrisinya itu terbentuk. Betul. Ya, komponennya dapat. Tetapi aspek kebaikan, aspek kehalalan itu bila dia ditumpangi, dimanage dengan niat yang bagus, tasiru ibadatan, dia berubah menjadi ibadah. Sehingga bangun malamnya dia mudah, kemudian kekuatannya tidak dimanfaatkan untuk hal yang zalim dan tidak menarik majbulatu ila su'il adab, tidak menarik kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Cuma niat. Nah, bekerja juga sama. Ketika dia mencari bekerja itu untuk mendapatkan uang, maka dia cuma mendapatkan uang. Nah, tetapi bila dia ingin memberikan agar supaya istrinya berbahagia, agar istrinya menjadi semangat beribadah, anaknya juga bisa terpelihara, pendidikannya bagus, maka di dunia dia dapat, di akhirat juga dia dapat. Masya Allah. Pentingnya niat ya Pak. Manajemen niat. Itu Masya Allah ya. Jadi ya itu tadi ya, jadi bekerja supaya nggak sekedar mendapat uang ya. Itu tadi itu, letak pondasinya juga di niat. Iya, betul. Masalahnya panjang atau tidak nanti ya, pahalanya sampai ke akhirat itu tergantung niat ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai, ini masih ada satu pertanyaan ternyata yang juga datang dari pemirsa setia Gapai Kemuliaan. Kita akan simak ya satu lagi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, saya Soleh Salim dari Pesantren Asafina Bogor mau minta penjelasannya. Hal mendasar apa yang harus dilakukan seorang hamba jika bekerja mencari nafkah untuk keluarga, tidak hanya dunia yang didapat tetapi akhirat pun ikut di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Guru ya ini ya, Pak Soleh Salim. Ini kayaknya
sama dengan bahasan kita sebelumnya Pak Kiai. Iya. Bagaimana supaya kemudian bekerja itu nggak cuma dapat dunianya tapi akhiratnya juga kita dapat bonus. Iya, betul. Jadi ibadah ada dua. Ada ibadah mahdoh. Mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang semata-mata dan ritualnya sudah diatur. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, zakat, haji. Itu adalah ibadah-ibadah yang mahdoh. Murni ibadah dan ketentuannya tidak bisa diintervensi. Tetapi ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah yang ghairu mahdoh itu bentuknya apa saja. Bisa jadi mencari rezeki, bisa jadi mencangkul, bisa jadi beternak, bisa jadi ya dia pengabdi keilmuan, ya guru, dosen dan lain sebagainya. Apa saja pada profesi-profesi yang dilakukan seseorang, apabila dia niatkan itu melakukan perintah syariat Islam, dia melakukannya untuk idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada orang lain yang dimaksud istri dan anaknya, maka fatasiru ibadah. Dia bernilai ibadah. Begitu juga ketika melakukan sholat, tapi dia tidak niat. Dia berpuasa, dia tidak niat, maka sebenarnya dia kerja bakti. Iya. Ya, dia tidak ada nilai kalau tanpa ada niat. Sehingga dikatakan di dalam hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Oke. Jadi kalau misalnya berniat, ya Allah saya bekerja, saya meniatkan bekerja supaya saya tuh nggak minta-minta. Karena ya itu tadi, saya nggak mau menjadi pengemis misalnya. Itu juga bisa jadi bagian dari ibadah ya Pak Kiai ya. Karena ngeset niatnya seperti itu gitu. Nah, ada gambaran begini. Gimana? Kalau orang sholat imamnya sama, jumlah rakaatnya sama, ya tempat yang sama, tapi nilainya bobotnya tidak sama, itu berarti ada penilaian individual yang berbeda. Nah, di dalam kita mendapatkan pahala begitu juga. Ada orang niatnya karena Allah saja. Dengan orang yang merincinya itu tadi, saya supaya tidak meminta, saya tidak ingin anak saya menjadi lemah, saya meninggalkan anak yang bodoh, saya ingin istri saya juga punya diberikan penghargaan. Semakin banyak dia bobotkan, ada hal-hal yang dia inginkan, maka nilainya bertambah. Oke, Masya Allah. Oh gitu, jadi tidak masalah ya? Nggak merincikan niat itu tadi ya? Nggak apa-apa, kalau dalam hal melakukan niat untuk melakukan kebaikan boleh. Jadi plusnya banyak ya Pak Kiai? Boleh. Yang nggak boleh pada ibadah mahdoh. Kalau itu harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Oke, jadi mahdoh dan ghairu mahdoh itu memang harus ya itu tadi ya, niat memang mempengaruhi, tapi merincikannya tadi itu tadi ya. Boleh. Boleh bekerja. Nah Pak Kiai, kalau misalnya nggak mau bekerja karena males, ya emang ya sudahlah ya, kan rezeki Allah sudah takar. Gimana? Sedikit aja Pak Kiai. Ya, dia ya karena males bekerja. Tidak jadi mulia, dia justru tercela. Bahkan ketercelaannya dia itu menjadi orang yang kufur nikmat. Karena dia diberi tenaga, diberi kemampuan, diberikan kesehatan, dia tidak manfaatkan, dia berdosa. Orang yang malas itu berdosa dengan kufur nikmat. Artinya nikmatnya tidak dimanfaatkan. Apakah itu juga akan, maksudnya Allah akan mempertanyakan itu juga nggak sih Pak Kiai? Maksudnya, kena saya bahasanya gini ya, sudah diberi kesehatan, sudah diberi tenaga, sarana prasarana, tapi nggak mau kerja gitu. Apakah itu juga dipertanggungjawabkan? Kemalasan kita karena nggak mau bekerja? Wajib, ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita nerima, ya. Semua nikmat yang kita dapati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada yang tidak dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Jadi dengan alasan misalnya malas kerja karena merasa rezeki sudah tertakar, hati-hati. Hati-hati. Itu bisa jadi perbuatan yang tercela ya. Pak Kiai, kita masih akan lanjutkan pembahasan kita setelah jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Bekerja Tak Sekedar Dapat Uang. Pak Kiai, kita lanjutkan. Dalam perspektif tasawuf, sikap waro atau kehati-hatian itu kan menjadi sebuah hal yang sangat ditekankan Pak Kiai.
Tapi bagaimana kemudian sikap waro ini bisa termanifestasi dalam urusan bekerja? Penjelasannya seperti apa? Iya, dan ini penting sekali ya. Ada orang yang kerja di SPBU. Dan SPBU itu kan biasanya kalau cuma 500, 100, 200 sampai 1000 itu biasanya ditinggal. Apakah yang 1.000 rupiah itu per mobil, per motor itu dikumpulkan bisa jadi 100.000, 200.000 itu halal? Nah, itu kan salah satu model contoh dalam pekerjaan. Yang mesti kita pahami itu bahwa Nabi mengatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhu katsirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Di antara yang haram dengan yang halal ini ada yang mushtabihat, syubhat. Yang nggak jelas. La ya'lamuhu katsirun minan nas. Tidak banyak orang tahu. Nah, kemampuan kita memelihara diri, memahami ini namanya waro. Waro, oke. Jadi waro adalah mentalitas lahir dari sebuah pemahaman ya, dari dua hal ini dipahami. Sehingga ulama mendefinisikan waro itu adalah tarkus syubhati khaufan an wuqu'il muharramat. Waro itu takut kepada jatuh yang syubhat itu, khawatir masuk jadi yang haram. Kan kalau dia di tengah-tengah bisa jadi halal, bisa jadi haram kan. Betul. Tapi meninggalkannya karena takut kepada yang haram itu lebih utama. Nah, oleh karena itu sifat waro pada di pekerjaan, di kantor, kita mesti nilai, oh ini sebenarnya punya perusahaan apa ini prestasi saya kan gitu ya. Nah, pada posisi yang semacam itu namanya syubhat. Mestinya dia nanya sama bosnya gitu atau kepada pengawasnya. Ini kalau ada kelebihan 1.000, 2.000 ini boleh nggak saya ambil? Maka menjadi halal. Dengan dia diam saja, setiap hari dia bawa pulang, bisa jadi ada yang haram, bisa jadi ada yang halal. Bercampur kan Ya. bisa jadi. Ada lagi orang ketika di mall, sekarang udah agak jarang, ketika lebih itu kita dikasih permen. Karena kembalian 500.000 itu nggak ada, dikasih permen. Tapi ketika kita kurang, kita tambah dengan permen nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Iya ya, itu juga Pak Kiai. Boleh ya? Nah, bawa-bawa permen gitu. Iya, ini kurang 1.000, kasih aja kasih permen boleh ya, 2 Mbak? mamanya gitu kan. Dia nggak mau gitu loh. Nah, Saya langsung dapat ide nih dari Pak Kiai. karena memang waro kita memang perlu Betul, hati-hati betul. gitu ya. Kita mesti hati-hati pada kondisi mana lebih-lebih itu. Dia nggak boleh sebenarnya langsung mengambil sikap dikasih permen. Tetapi kalau dia menawarkan gitu, ini kurang nih Mbak nih. Tapi kalau mau ini seharga senilai sekian. Jadi intinya di dalam Islam itu antarodin bainakum. Dalam transaksi, dalam berumah tangga, ada keridoan nggak? Ada keikhlasan nggak? Oke, itu penting, betul. Kalau ada keikhlasan sebenarnya nggak ada apa-apa. Dan itu yang menghindarkan syubhat itu. Oke, jadi Ya, misalnya segala sesuatu itu dia rencanain. Orang bekerja nih, jual rumah. iya. Berapa netnya? Ya, 1 M dah. Oke, tapi si orang yang memasarkan ini dinaikkan ya, di markup itu 1,5. Ketika dia dapat 1,2, yang 2 dia nganggap miliknya dia. Oke. Nah, itu syubhat. Syubhat, oke. Kenapa tidak dia bilang gini? Ini net 1 ya, ya. Tapi kalau lebihnya mohon dong kasih kesempatan sama kita ini buat kita gitu. Boleh, halal. Halal. Jadi betapa waro itu perlu juga kita memahaminya dan mensiasatinya. Oke. Kalau antarodin bainakum itu prinsip di dalam muamalah apa saja maupun berumah tangga, ada keikhlasan, ada keriduan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya kita dihadapkan pada situasi keraguan-raguan, itu tadi kita bisa tanya ya Pak Kiai, ya, misalnya dalam kerja ini boleh nggak buat saya? Atau misalnya apakah misalnya kantor dalam artian ya, kita misalnya pegang uang kantor ada kelebihan nih atau ada sisa gitu. Ini kembali atau bisa buat uang lelah nih gitu misalnya gitu. Kalau sama-sama ridho tidak masalah. Kita bilang ya? nggak apa-apa. Oke. Itu mengapa Nabi dalam salah satu hadisnya mengatakan la akhafu ala ummati antusyriku ba'di. Aku takut bukan karena nanti kalau aku sudah meninggal itu
orang-orang akan pindah Islam, musyrik lagi. Enggak, ya, bukan. Walakinni akhafu antusrifu fiha. Ya, akan tetapi yang aku takutkan di antara kalian itu antana fasufiha, kalian berebut, kalian bersaing, kalian berlomba untuk menggapainya dengan cara yang tidak halal. Nah, itu yang ditakuti sama Nabi. dan Kenapa? sekarang kejadian Pak Kiai, maksudnya begitu banyak contohnya begitu. Nah, dalam hadis lain dikatakan bahwa kullu ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Semua umat nabi-nabi terdahulu itu punya cobaan. Punya cobaan. Dan cobaan umatku itu materi. Jadi dia bisa kalah agamanya. Materinya kalah kalau sudah berkaitan dengan Nih, cuan ya Pak Kiai. Iya. Ya Allah ya Rahman. dia bisa jual agamanya. Betul. Terus apa ya Pak Kiai yang perlu kita pegang supaya ya itu tadi kita nggak gampang tergiur lah Nah, menjual agama lah bahasa Nah, itu karena uang. satu, harus diingat terus bahwa yang besar, yang hebat itu nanti. Oke, tanamkan dalam diri, Ya, diafirmasi. Yang hebat itu nanti. nanti. Sekarang di dunia ini sementara, Sedikit sedikit dan tidak bagus. dan tidak bagus. Karena yang Ya bagus Rabb. nanti. Makanya tujuan kita ke sana ya Pak Kiai. Iya. Ini dahsyat sih. Oke. Nanti kita mulai mengafirmasi diri, tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini insya Allah akan ikut ya. Iya. Kalau akhirat kita jaga ya Pak Kiai. Amin. Amin. Masya Allah. Pak Kiai terima kasih atas Ya, amin. ilmunya. Sayang sekali waktunya terbatas ya. Tapi masih panas sebenarnya. Insya Allah kita akan lanjut mungkin di Insya pembahasan episode berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama, menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.